Pria brengsek itu terkejut sekali. Gadis yang sudah mengejarnya selama 7 tahun, hari ini tiba-tiba muncul di pesta, memakai baju merah yang paling dia benci. Dia pun sengaja bersikap mesra dengan wanita licik itu di depan gadis itu. Tapi gadis itu tampak dingin dan acuh tak acuh, seolah benar-benar sudah menghapusnya dari ingatan. Barulah saat itu pria itu merasa kehilangan dan gelisah. Namun dia tidak tahu, gadis itu memang sudah benar-benar melupakannya. Beberapa hari sebelumnya, dia meninggalkan gadis itu sendirian di tengah hujan deras di daerah terpencil, hanya karena satu telepon dari wanita licik itu. Saat itu juga, gadis itu merasa sangat kecewa padanya. Dia sadar, seberapa keras pun dia berusaha, tak akan pernah bisa menggantikan posisi wanita licik itu di hati pria itu. Lalu, sebuah mobil tak terkendali melaju kencang, menabrak gadis itu hingga terjatuh. Saat gadis itu sadar kembali, dia sudah berada di rumah sakit. Karena benturan di kepala, dia menderita amnesia langka. Dia masih mengingat semua orang, kecuali pria itu. Awalnya sahabatnya mengira gadis itu bercanda, sampai dia melihat gadis itu menghapus semua jejak tentang pria itu dengan tangannya sendiri. Barulah dia percaya, gadis itu benar-benar kehilangan ingatan. Selama 7 tahun ini, dia tahu persis seberapa besar pengorbanan gadis itu untuk pria itu. Setelah sahabatnya pergi, ibu gadis itu tiba-tiba menelepon, menanyakan apakah dia mau kembali dan menyelesaikan perjodohan keluarga. Tanpa ragu gadis itu langsung menyetujuinya, karena dalam ingatannya, dia masih lajang. Namun sebelum dia menutup telepon, terdengar suara dingin dan tajam dari belakang. Ternyata pria itu sedang menemani wanita licik itu periksa ke rumah sakit. Melihat gadis itu muncul di sana, dia langsung bertanya dengan nada marah, kenapa dia mengikutinya. Melihat wajah pria yang penuh kemarahan, gadis itu merasa bingung. Saat melihatnya untuk pertama kali, dia justru merasa sangat tidak nyaman. Saat itu perawat datang untuk mengajaknya periksa. Gadis itu hanya berpamitan dengan sopan, lalu pergi dengan wajah datar. Pria itu mulai merasa tidak tenang. Setelah gadis itu sembuh dan keluar dari rumah sakit, dia langsung datang ke kantor, mengajukan surat pengunduran diri. Karena dirinya yang sekarang sudah susah payah melupakan masa lalu. Dia hanya ingin menjauh dari pria itu, memulai hidup yang baru. Setelah menyelesaikan urusan kerja, sahabatnya menelepon, mengingatkan jangan lupa datang ke pesta ulang tahun besok. Keesokan malamnya, gadis itu membawa hadiah yang sudah dia siapkan dengan hati-hati, datang ke rumah sahabatnya. Begitu masuk, dia langsung melihat pria itu dan wanita licik itu akrab bersama. Sahabatnya juga melihat gadis itu. Dia tidak ingin membuat mereka saling canggung, lalu menyuruh gadis itu masuk ke ruang kerja dulu, agar bisa mengatur tamu terlebih dahulu. Tapi gadis itu sama sekali tidak menyangka. Saat sedang melihat album foto sahabatnya, wanita licik itu tiba-tiba masuk, tanpa bertanya apa-apa, langsung memarahi gadis itu. Kenapa terus muncul di depan pria itu? Dia bahkan mengklaim bahwa hanya dialah yang ada di hati pria itu. Apapun yang dilakukan gadis itu tidak ada gunanya. Gadis itu tidak ingin bertengkar. Dengan tenang menjawab, dia hanya datang untuk merayakan ulang tahun sahabatnya, dan tidak ingin ikut campur urusan mereka. Tapi wanita licik itu malah makin menjadi, mengejek gadis itu yang sudah mengejar pria itu selama 7 tahun. Bisa dekat hanya karena memanfaatkan sahabat. Dia bahkan menghina sahabatnya di depan gadis itu, mengatakan punya adik seperti itu adalah sial besar. Gadis itu langsung marah, menampar wanita licik itu. Wanita licik itu panik dan marah, hampir saja membalas. Saat itu pria itu masuk ke ruangan. Wanita licik itu langsung berubah sikap, menangis dan mengadu bahwa gadis itu menyerangnya tanpa alasan. Pria itu sangat marah, langsung menyuruh orang menahan gadis itu, bahkan menyuruh wanita licik itu membalas tamparan tersebut. Namun saat itu juga, sahabat gadis itu masuk ruangan dengan wajah dingin.